Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Malik Amrullah, NIM 51904111535. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai percabangan dan perulangan, tepatnya pada PHP mata kuliah pemrograman web kelas C. Yang pertama ini, saya akan membahas mengenai percabangan if. Di sini saya telah membuat suatu program yang terdapat if, percabangan if, else if, dan else. Pada dasarnya, if itu dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya else. Jadi, saya langsung membuatnya beserta else if dan else untuk mempersingkat waktu. Baiklah, percabangan yang akan kita bahas pertama ini, dia akan digunakan untuk memeriksa kondisi jika kondisi pertama atau si if ini tidak terpenuhi, maka yang akan tereksekusi adalah kondisi yang kedua yang berada di else atau else if dan lainnya. Di sini saya telah membuat suatu program di mana jika variabel A ini diisi oleh kalimat haus, yang dimana kondisinya jika if itu kondisi variabel A itu haus, maka yang akan dieksekusinya adalah kata-kata jika ini variabel A atau haus harus minum. Kita langsung lihat saja yang muncul di web browsernya. Nah, ini yang akan muncul jika kita memasukkan kondisi haus. Jika kita memasukkan kondisi yang kedua, maka yang akan muncul di web browser adalah jika lapar harus makan. Sama seperti dalam source code-nya, jika else if ini, yang else if, jika si variabel A terisikan lapar, maka yang akan dieksekusi adalah kalimat jika variabel A harus makan. Kemudian jika tidak ada pada kedua kondisi ini, contohnya, maka yang akan muncul web browser adalah inputan salah, karena pada source code ini, pada else terakhir, jika tidak ada kedua-duanya ini, dia akan otomatis mengeksekusi inputan salah. Itu mengenai percabangan else if else. Kita lanjut ke yang dua, percabangan switch. Switch ini hampir sama seperti if, namun di awal perintah hanya sekali memeriksa suatu kondisi. Jadi apabila suatu program akan memeriksa banyak sekali kondisi, tentunya switch ini akan lebih optimal untuk menjalankan program tersebut. Sama halnya variabel kelas di sini harus diisi yang jika si variabel kelas ini ada pada case-case tertentu yang telah saya buat. Contohnya di sini, pada case 1, dia akan mengeksekusi A. Terus pada case 2, dia akan mengeksekusi B. Pada case 3, dia akan mengeksekusi C. Dan apabila tidak ada pada case-case ini, si variabel kelas tersebut, maka yang otomatis tereksekusi adalah defaultnya ini, kelas tidak tersedia. Oke, kita langsung saja lihat di
web browsernya. Nah, ini maka langsung B, karena yang saya isikan di variabel kelas ini adalah 2. Bagaimana kalau kita isikan dengan 1? Harusnya itu dia memunculkan A. Nah, seperti itu untuk percabangan switch. Kita lanjut saja langsung ke perulangan. Di sini perulangan yang pertama itu adalah perulangan while. Ini digunakan untuk mengulang suatu proses yang belum diketahui jumlahnya, jadi masih belum diketahui. Akan mengulang beberapa kali. Contohnya pada variabel A ini, dia terisikan oleh nilai 1. Namun, ketika kondisi variabel A ini kurang dari sama dengan 3, maka ekspresi yang akan dia eksekusi adalah looping while ke ini variabel A, kemudian di bawahnya ada break yang fungsinya untuk menjadikan garis baru, dan ini adalah proses yang akan dialami oleh si variabel A tersebut. Yang akan dialaminya yaitu increment atau penambahan. Jadi dia dari 1 ini akan menampilkan ini yang pertama, kemudian setelah break dia akan mengincrementkan dirinya sendiri menjadi 2. Setelah 2, karena ini belum sesuai dengan kondisi, dia akan kembali mengulang kalimat ini. Setelah dia telah sesuai kondisinya dengan kondisi di sini, si nilai variabel A ini, maka dia akan berhenti dengan otomatis. Kita langsung lihat pada web browsernya. Nah, di sini langsung terdapat 3 looping while, kalimat-kalimat looping while. Karena yang diminta itu 3, kurang dari sama dengan 3. Lanjut ke while. Sama saja sepertinya while, namun while ini melakukan pengulangannya sebanyak 1 kali, kemudian melakukan pengecekan kondisi. Jadi semisal si variabel A tersebut bernilaikan 1, dia akan melakukan ekspresi sama seperti yang sebelumnya, kalimat-kalimat seperti ini, dan prosesnya juga increment. Jadi dia akan terus melakukannya hingga ketika si variabel A tersebut atau variabel yang menampung tersebut telah memenuhi kondisi, dia akan otomatis berhenti. Jadi bedanya dengan while ini langsung melakukan pengulangan yang belum diketahui jumlahnya. Kalau do ini dia melakukan dulu, baru akan melakukan pengecekan harus pada nilai berapa dia memberhentikan pengulangannya tersebut. Kita langsung cek saja di web browsernya. Nah, karena tadi adalah pada ketik while-nya itu si A kurang dari sama dengan 3, maka dia juga akan berhenti pada perulangan yang ketiga kalinya. Oke, lanjut ke perulangan for. For ini akan digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Jadi berbeda dengan while yang belum diketahui jumlahnya, for ini akan mengulang sesuatu yang telah diketahui jumlahnya. Contohnya di sini, ini adalah
for untuk program perulangan for-nya. Di sini terdapat syarat pertama, jadi si variabel harus memiliki nilai awal untuk melakukan perulangan. Yang di sini adalah nilai akhir yang harus menjadikannya pemberhentian setelah perulangan, dan sini adalah proses yang akan dia lakukan untuk mengulanginya. Jadi di sini terdapat variabel A itu 1 nilai awalnya. Kemudian variabel A harus kurang dari sama dengan 10, dan prosesnya variabel A itu increment. Jadi menambahkan satu persatu. Kemudian yang akan dia eksekusi itu adalah kalimat akan diulangi, kemudian break. Kita langsung saja lihat di web browser. Nah, di sini terdapat 10 kalimat akan diulangi, karena dalam prosesnya tersebut dia meminta si variabel A mengulanginya sebelum atau sama dengan 10. Jadi dimulai dari 1 ini, kemudian hingga dia mencapai ke 10 sesuai dengan permintaannya, maka dia akan otomatis berhenti. Langsung beralih ke for each. Dalam for each ini dia sama seperti perulangan for, tetapi for each ini khusus digunakan pada array. Jadi dia itu harus bersama-sama dengan array, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Pada program yang telah saya buat, di sini ada variabel hitung, yang dimana di dalamnya itu terdapat kalimat 1, terus kemudian 2, kemudian 3. Namun pada programnya di sini, untuk pengeksekusiannya di sini for each, itu kondisinya si variabel hitung sebagai variabel urut atau variabel yang keduanya. Jadi sebagai aliasnya. Kemudian dia akan mengeksekusi macam bulat-bulat gitu. Jadi dia akan secara terurut untuk mendefinisikan di variabel hitung ini. Langsung saja kita melihat hasilnya di web. Nah, dari yang tadinya variabel hitung itu menderet atau berjajar, oleh for each itu dia akan diulangi secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi gunanya for each itu untuk mengurutkan antrian array. Mungkin hanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.